Halo semua sahabat channel Info Tutorial. Nah, kembali lagi di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara merakit komponen yang ada di PC desktop ini ya. Nanti kita coba rakit satu persatu dan setelah dirakit apakah nanti berhasil hidup dan tampil ke layar atau tidak sama sekali gitu ya. Oke, jadi ikuti video ini sampai selesai. Let's go. Oke, langsung saja kita coba merakit ya. Pada video sebelumnya kita sudah membuat sudah membongkar ya, sudah membongkar atau melepaskan satu persatu komponen yang ada di PC desktop ini. Nah, jadi video sebelumnya silahkan ditonton dulu. Kemudian video kali ini kita coba merakit satu persatu ya. Oke, langsung saja kita mulai dari prosesor ya. Prosesor. Di sini kita menggunakan prosesor tipe Intel. Aduh, susah kali ini fokusnya. Intel dual core ini ya. Sini juga kurang susah fokus pengambilan videonya. Oke, lanjut. Nah, di mana soket prosesor? Itu di bagian sini ya. Nah, cara memasang benarnya, perhatikan di bagian samping kiri dan kanan prosesor itu ada seperti lubang ya. Ini kaki disebut dengan kaki ya, kaki satu dan kaki satunya lagi. Oke. Nah, kemudian tinggal dicocokkan saja di dalam soket prosesornya. Kalau sudah pas masuk pas gitu ya, berarti sudah betul itu pemasangannya. Oke, sudah. Kemudian setelah kita pasang prosesornya dikunci dulu ya, kunci seperti ini. Oke. Kemudian setelah prosesor jangan lupa kita pasang ini fan coolingnya atau fan heatsinknya, kipas pendingin ya, kipas pendingin dari si prosesor tadi. Oke. Di sini ada 4 lubang ya, 4 lubang di dekat area prosesor tadi. 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi ini adalah untuk lubang pengunci dari fan tadi ya. Fan kan ada 4 kaki ya, 1, 2, 3, dan 4. Jadi tinggal dimasukkan. Ini harap berhati-hati gitu ya, jangan terlalu dipaksakan juga. Oke. Nah, cara mengunci bagaimana? Tinggal kita masukkan ke lubang pengunciannya, kemudian tekan ke dalam ya. Ini. Oke. Tekan. Oke, sampai bunyi truk gitu ya. Dan putar untuk menguncinya. Di sini kan ada petunjuk arah kuncinya. Kita ada panahnya ya. Lalu di kaki-kaki lainnya juga seperti itu ya. Kita kunci. Kemudian lanjut. Harus hati-hati ya, jangan terlalu dipaksakan juga kalau tidak bisa. Kemudian ini terakhir. Oke, kunci selesai. Kemudian setelah kita kunci masing-masing dari kaki fan ini ya, jangan lupa ini pasang ya konektor fan ke motherboardnya. Nah, di mana kita pasangnya? Lihat di bagian motherboardnya. Di sini ada tulisan CPU fan. Ya. Nah, ada ketemu ya. Terhalang ini. Ada tulisan CPU fan ya. Ini dia. Berarti di sini untuk mengkonekkan kabel dari fan ke motherboard ya. Atau kalau ragu bisa lihat dari jarumnya, jarum jumpernya ada 4 ya.
ada 4 total jarum jumper dari stand prosesor ini. Kita cocokkan di sini. Ada 4 lubang konektor juga. Oke, tinggal kita pasang aja. Pasang seperti ini ya. Oke, sudah. Kita taruh lagi di sini. Nah, berikutnya kita pasang memori RAM ya. Random access memory ya. Di sini tipe RAM-nya adalah DDR3. Atau kalau nanti misalkan mau upgrade memori RAM, bisa lihat di keterangan bagian soket RAM ya. Biasanya di situ ada keterangan DDR berapa yang cocok dipakai di sini. Mana ya? Di sini tidak ditemukan keterangan DDR berapanya, tapi ya sudahlah. Coba kita pasang dulu ya. Ini. Perhatikan kaki atau lubang dari RAM ini ya. Samakan di bagian soket RAM-nya. Itu di sini ya. Untuk pemasangan RAM di sini kan ada 2 soket ya. Jadi terserah aja mau pakai yang satu yang ini atau yang ini juga boleh, atau mau diisi kedua-dua juga boleh. Lebih bagus ya kalau diisi kedua-duanya. Jadi performa PC kita tuh lebih kencang gitu. Di sini kita pakai satu aja dengan kapasitas 2 GB ya. Pertama kita cek dulu kuncinya. Dibuka seperti ini ya. Kalau masih terkunci, ini buka dulu bagian penguncinya. Oke, perhatikan kakinya, jangan sampai salah posisi. Kaki dari RAM ini misalnya, dari yang ini ya. Oke. Nah, cara memasangnya seperti ini. Kita posisikan dulu seperti ini ya, harus pas ya. Kemudian cara menguncinya dari ujung jempol ini ya, dari ujung RAM ini, satu ini dan satu lagi ini tinggal kita tekan aja serentak sampai bunyi drek gitu ya, drek. Oke. Siap. Kemudian lanjut kita memasang yang namanya ini hard disk ya. Hard disk kita menggunakan sebuah kabel data ya, ini kabel datanya ya, kabel data yang bertipe SATA. Nah, soketnya itu ada di bagian sini ya. Ini dia bentuk soketnya. Masing-masing motherboard mungkin letaknya beda-beda gitu ya, tapi secara fisik sama untuk soketnya. Yang penting gini ya, yang penting kita coba aja cocok atau tidak pas kita memasangnya gitu. Oke, ini kita masang seperti ini. Coba kita, oke, pas. Jadi di sini ada 2 ya. Jadi terserah aja mau yang satu ini atau yang ini kita pasang juga bisa, tidak masalah. Oke. Kemudian kita colokkan ke harddisknya. Itu di harddisk kan ada 2 ya konektornya. Yang pertama untuk power dan kedua untuk data. Untuk yang power itu yang dasar ya. Untuk yang data itu yang kecil, konektor yang kecil. Jadi kita tadi pasang kabel data untuk harddisk. Nah, soketnya di sini. Tinggal kita pasang aja. Oke, sudah. Kita taruh dulu di sini. Kemudian kita memasang terakhir ya. Ini terakhir kita pasang power supply. Oke. Ini power supply ini yang untuk memberikan arus ke motherboardnya. Untuk power supply yang pertama yang ini kabel yang paling penting ya. Ini untuk pertama kabel arusnya ke motherboard ya. Ini soket di motherboardnya itu bisa kita lihat
bentuk fisik dari kabel ini atau soket ini ke motherboard. Nah, sama kan panjangnya. Nah, jadi ini dia soketnya atau tempat memasang konektor ini. Nah, udah tinggal dipasang aja. Perhatikan nih, ada penguncinya di bagian motherboard. Nah, ini dia bagian untuk tempat penguncinya. Ini ya. Oke, kita pasang dulu. Pasangnya gampang, tinggal dicolokkan saja. Dan harus rapat ya, harus rapat dan kuat, jangan kelihatan renggang gitu. Oke, sudah. Kemudian yang kedua, dari persuplai juga ya, dari persuplai ke untuk arus listrik prosesor ya. Ini dia power untuk ke prosesor. Ada 4 pin ya secara fisiknya. Nah, posisinya itu bisa kita lihat di motherboard. Tadi kita sudah ketahui ada 4 pin ya. Nah, di sini di bagian motherboard ini dia soketnya 1, 2, 3, 4, ada 4 pin ya. Oke, tinggal dipasang aja. Jangan terbalik ya, sesuaikan ini. Ada penguncinya di bagian soket di motherboard, ada juga ini untuk pengunci dari soket ini. Tinggal kita colokkan saja. Oke, sudah. Kemudian kita kembali ke harddisk tadi ya, karena tadi harddisk baru satu yang kita pasang soketnya, soket dari kabel data ya. Kemudian yang kedua ada soket untuk powernya ya. Itu di bagian power supply ada kabel seperti ini, konektornya tipis ya, menyesuaikan dengan bentuk dari soket power hard disk ya. Tinggal kita pasang aja atau dicolokkan ya. Ini dengan seputar balik ya. Oke, prosesor sudah, RAM sudah, hard disk sudah, power supply sudah. Tinggal kita tes ya. Tinggal kita tes apakah berhasil atau tidak. Oke. Nah, pertama kita colokkan dulu ini kabel VGA ya untuk ke monitor. Kita tes nanti apakah tampil ke layar. Nah, kemudian tinggal ini kabel ke arus listrik power supply. Karena saya ambil dulu sebentar. Mana ya? Ini dia. Oke, ini. Tinggal kita colokkan saja. Apakah nanti dia tampil ke layar ya? Ini monitornya. Oke, sudah terpasang. Nah, kemudian ada tips untuk teknisi pemula atau yang baru belajar ya. Bagaimana cara menghidupkan PC ya dalam keadaan seperti ini ya. Berarti kita menghidupkan tanpa tombol on off-nya. Nah, di sini bisa kita gunakan yaitu jumpernya ya. Bisa kita gunakan seperti alat-alat obeng gitu ya, atau yang mengandung magnet lah ya. Oke, di sini bisa dicari di motherboard ya, yaitu keterangannya ini front panel ya. Ini dia F panel atau front panel ya artinya. Jadi di motherboard ya, pokoknya keterangannya ini F panel ya. Semua motherboard sama keterangannya. Oke. Nah, yang mana dia ya jumper untuk on off? Ini bisa kita gunakan obeng plus ya, atau obeng minus juga bisa.
tinggal kita posisikan saja obeng tadi ke salah satu jumper yang ada di front panel ini. Coba kita gunakan seperti ini. Tidak hidup. Ini hidup. Ya, kipasnya putar. Oke. Nah, sekarang ke monitor tampil ya. Oke. Sudah berhasil ya kita merakit CPU ini ya, lihat tanpa casing dulu ya. Oke, kita merakit CPU ini di luar casing atau di atas meja, kemudian berhasil tampil ke monitor. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat bagi sobat yang baru belajar ya, teknisi komputer atau laptop. Sekian dulu video kali ini. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.